semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di Channel Indonesia di konten di Elite Vlog. Di Elite Vlog kali ini kita bakalan preparing untuk ke Surabaya. Sekarang gue lagi ada di Honda Jazz GK5 bersama Mas Aldi. Ya kan, Honda Jazz GK5 yang akan kita berikan ke kalian yang beruntung. Jadi, kenapa sih Mas di preparing terus sebelum keluar kota? Jadi memang standar kita itu memang kita akan melakukan pengecekan sebelum keluar kota lagi. Jadi memang mobil ini memang kita sedang road test untuk keluar kota, untuk dalam kota, semua segala macam, agar nanti kalian yang beruntung nggak usah repot-repot lagi nih, tinggal pakai doang gitu. Jadi sekarang kita mau ke Blok M, salah satu tempat spare part kali ini dari Blok M. Betul kan, sekarang kan dulu mungkin teman-teman yang pernah tahu itu dulunya di ITC Permata Hijau, ITC Permata Hijau, ITC Fatmawati. Ya, sekarang kan adanya di Blok M nih teman-teman nih. Nah, sekarang kita mau ke sana. Gunanya untuk apa sih? Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita mau menuju ke luar kota ini. Teman-teman juga mungkin penting ya untuk disimak, asik. Disimak kenapa? Karena yang paling penting itu selain dari kaki-kaki kemana udah kita cek berkali-kali. Terus ban, karena ban kita udah pakai BF Goodrich, ya kan, aman. Kita kemarin udah pakai ke Jogja, ke Bogor, ke Bandung, masih aman terus gitu loh. Jadi ban udah kita cek juga masih aman, udah kita balancing, semua segala macam masih aman. Tinggal mungkin nanti finishing spuring kali ya, gitu, finishing spuring. Nah sekarang tuh kemarin di jalan menuju ke Yogyakarta kita sempat kena hujan gitu. Wipernya tuh udah mulai jelek lah, terus kita juga concern tentang si GK ini kenapa lampunya agak redup ya gitu. Untuk di luar kota yang dimana Cipali concern mungkin lebih seringnya dengan jalanan yang sepi, lampunya agak redup lah gitu. Jadi kita ke Blok M untuk ganti lampu, ganti wiper gitu. Terus kemarin di Yogyakarta ternyata motornya juga rame ya, motornya rame, semua segala macam. Kita melewati jalan-jalan yang lumayan kecil gitu. Kayaknya penting juga klakson. Jadi kita ke Blok agak kurang nih Bang ya. Coba bunyiin. Ya elah, motor sih nggak minggir ya gitu. Jadi kita ke Blok M ini akan ganti lampu, bohlam, ganti wiper blade udah pasti karena di Jakarta sudah memasuki musim hujan. Tadi musim hujan setengah-setengah, kayak tadi saya jalan ke kantor, di rumah saya hujan, di kantor enggak ya kan. Tapi kita harus bersiap karena perjalanan lumayan jauh nih besok gitu. Sama klakson gitu. Jadi wiper apa, bohlam apa, dan klakson apa yang akan kita pasang. Buat teman semua yang lagi nonton, jangan skip videonya, kita tonton video. Jadi sekarang kita udah ada di New Ramayana, di pusat owner di Blok M basement Blok B6. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin kemarin udah main mobil lama yang biasa ke ITC Duta Mas, ini New Ramayana ini adalah pindahan dari ITC Duta Mas teman-teman gitu. Jadi sekarang karena biasanya dulu belanja di sini, jadi sekalian gue mampir deh ke New Ramayana, ketemu Cisanti buat cari lampu kecil, lampu sen, klakson, sama wiper deh sekalian gitu untuk persiapan buat Surabaya. Barangnya apa? Ayo kita ikut. Jadi setelah ngobrol sama Cisanti, gue nanya LED apa yang cocok buat mobil ini, terus klakson, semua segala macem. Ternyata si GK5 ini, mungkin teman-teman semua yang lagi di rumah yang lagi nonton nih, ternyata si GK5 itu si bohlam LED-nya sudah bolt on dari si mobilnya. Jadi karena si lampu jauhnya kita masih pakai halogen, yang dimana lampu jauh itu perlu juga saat kita keluar kota. Ya kalian sama-sama tahu lah, untuk Cipali, truk segala macem tuh kadang-kadang kan udah malam ya, mungkin jadinya gelap banget. Jadi kalau kita ngedim pakai lampu halogen kayaknya kurang maksimal. Jadi sekalian aja kita ganti deh si bohlam lampu jauhnya atau lampu dimnya pakai LED. Mereknya merek apa? Ini kita udah ngobrol sama Cisanti ngomong untuk LED yang cocok ataupun yang paling bagusnya sekarang itu adalah pakai Hella. Jadi udah kita pakai Hella untuk LED headlampnya yang rally. Nih, untuk Jazz GK5 itu kodenya adalah HB3 atau HB4 teman-teman. Karena si ininya udah bolt on untuk LED lampu utamanya gitu. Jadi kita ganti untuk si lampu jauhnya lah, lampu jauhnya bener. Terus juga
Ternyata Hella ini produknya nggak cuman dari headlamp ataupun bohlam lampu besar doang. Ada juga seperti LED untuk sennya, untuk lampu kecilnya, untuk lampu kabinnya gitu. Karena juga ini masih pakai halogen biasa untuk sennya, jadi sekalian aja deh kita ganti halogen lampu sennya menggunakan LED dari Hella, dan juga lampu kabin juga kita ganti pakai LED dari Hella. Bedanya teman-teman udah pasti tahu dong, dari halogen ke LED. Yang udah pasti cahayanya jauh lebih terang, sama jauh lebih hemat untuk penggunaan listrik ya teman-teman. Jadi kayaknya sekalian aja kita ganti supaya nanti teman-teman yang dapat mobil ini nggak usah pakai belanja-belanja lagi. Udah kita sempurnain, cuman tinggal pakai aja gitu. Nah, yang menariknya adalah wipernya teman-teman. Jadi gue ngobrol tadi sama Cisanti, wipernya pakai apa ya? Ternyata Hella juga ngeluarin wiper blade teman-teman. Yang dimana wiper blade-nya gue suka banget bentuknya, nggak ada pisah-pisahnya. Ini one piece semuanya. Dan balik lagi nih, untuk keunggulan dari wiper dari Hella. Wiper dari Hella itu karetnya lebih tebal teman-teman. Lalu dia ada efek daun talasnya. Jadinya lebih licin untuk menyapu untuk airnya. Dan yang udah pasti lebih bersih. Kenapa lebih bersih? Karena Hella itu, yang gue jelasin tadi sama Cisanti nih, ternyata gue baru tahu perbedaannya. Ini untuk kayak klip-klipnya itu lebih banyak dan dia lebih fleksibel teman-teman. Jadi bisa menyesuaikan bentuk kaca mobil 90% mobil yang keluar di Indonesia gitu. Untuk mobil Eropa, mobil Jepang, ini cocok banget wipernya katanya. Udah gitu, gue juga baru tahu kalau kita ngomongin masalah oli itu kan ada kilometernya. Nah, si wiper ini ternyata gue tadi ngobrol, sebenarnya yang paling bagus tuh berapa bulan sih penggantian wipernya. Untuk pemakaian harian, wiper itu disarankannya 3 bulan sekali ganti teman-teman. Untuk wiper yang biasa-biasa aja. Tapi kalau untuk wiper dari Hella, ini diklaim bisa sampai dengan 1 tahun. Jadi lebih hemat gitu. Nah, kalau ngomongin masalah bedanya, fisiknya, ini adalah wiper biasa, perbedaannya dengan si wipernya dari Hella. Yang udah pasti dari frame, yang tadi gue bilang. Ada perbedaan dari garis-garisnya teman-teman. Ini lebih kaku ya, kita bisa lihat ya, kaku ya. Ini lebih flex. Gitu. Ini wiper belakangnya nih. Ini wiper belakangnya. Oke lah, kalau kita ngomongin masalah head to headnya, ini wiper belakang teman-teman. Sama-sama wiper belakang. Ini bisa lebih fleksibel ya teman-teman. Ini kaku. Sama untuk wipernya lebih besar karetnya. Nah, kalau kita rasakan dari pegangannya ya, kalian mungkin bingung ya. Ya kalian boleh cobalah gitu pegangannya. Ini lebih halus dan ini lebih kasar. Jadi gunanya untuk apa? Selain dia lebih fleksibel, ada efek daun talasnya, tapi nggak permanen. Tapi kalau kalian wiper itu ada efek daun talasnya yang jadinya airnya lebih gampang untuk tersapunya. Selain itu, jadi bisa mengurangi baret dari wiper di kaca depan atau kaca belakang. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin punya mobilnya kacanya susah nyarinya, terus menjaga sekali kacanya supaya nggak baret, wiper Hella ini kayaknya jangan keluar ya buat kalian. Dibanding kalian beli kaca, mending beli wiper. Bukan begitu? Ya kan? Oke, nanti kita pasang. Hasilnya kayak gimana? Tetap tonton videonya. Jadi karena tadi kita udah pasang-pasang semuanya, gua ngobrol lagi sama Cisanti, katanya ya kita sama-sama tahu lah, kalau Hella itu terkenal juga dengan klaksonnya. Kalau anak zaman dulu ganti klakson Hella supaya lebih Eropa bunyinya. Nah, sekarang kita mau ganti juga klaksonnya pakai Hella Fury. Gitu. Dan yang gue paling nyeselnya nih teman-teman, karena ternyata Hella bulan kemarin ada promo tukar klakson gratis. Jadi buat teman-teman semua yang tidak mau menyesal kayak saya karena klaksonnya harganya oke ya gitu, karena juga ya kalian tahu lah udah berapa tahun kalian tahu pakai klakson Hella. Gue zaman dulu kalau misalnya ngomong, Mas ganti klakson pakai apa ya? Pakai Hella aja supaya lebih mewah suaranya. Ih keren. Padahal nggak kelihatan ya, tapi tetap lebih mewah suaranya. Akhirnya gue pakai Hella nih, gue cobain udah pakai Hella aja deh gitu. Nah ternyata ada ini, tukar klakson gratis. Buat teman-teman semua yang nggak mau nyesel kayak gue, kelewatan promo dari Hella nih, langsung aja lah follow Instagramnya Hella. Ini gue kasih, kalian follow supaya dapetin promo-promo yang terbaru dari Hella. Karena gue tadi ngobrol-ngobrol, kayak bulan depan bakal ada promo lagi deh. Jadi buat teman-teman semua mau promonya apa, langsung aja follow Instagramnya Hella buat dapetin produk yang bisa dibilang berkualitas, tapi dapat bonusnya juga. Udahlah,
tanpa lama-lama langsung aja kita install si klakson dari Hella ini. Karena udah semuanya udah plug and play, jadi nggak ada yang repot instalasi produk-produk Hella di mobil Jazz GK5 ini yang akan kita kasih ke kalian. Buat yang nyobanya, kayaknya beda jauh nih ya antara satu bohlam halogen untuk lampu jauhnya sama bohlam LED dari si Hellanya sendiri. Lampu sen juga udah kita ganti. Bentuknya bedanya seperti apa? Sekalian kita nyalain aja mobilnya. Ini sekarang kita coba si headlampnya dulu. Headlamp. Ini headlampnya segini ya teman-teman. Ini segini headlamp bawaan karena kita nggak bisa ganti nih. Tadi kita udah ngobrol sama Cisanti, ada nggak sih si LED buat si Honda Jazz GK5 ini? Mungkin teman-teman semua yang ternyata punya Jazz GK5, gue juga baru tahu ternyata LED-nya tuh udah tertanam di headlampnya. Jadi kita nggak bisa ganti. Tapi karena si lampu jauhnya ini pasti pakai halogen, ya udah sekalian deh kita ganti pakai LED dari Hella untuk nyoba. Coba lampu jauhnya bedanya. Agak timpang ya. Ini yang pakai produk Hella untuk lampu jauhnya, ini bohlam standarnya. Jauh ya. Terus kita coba sennya, karena sennya ini juga kita ganti pakai LED dari Hella. Nah ini si sen LED dari Hella. Jauh banget bedanya. Ini coba Azhar dua-duanya nyalain. Tuh, jauh banget. Jadi ini lebih jelas kalau kalian mau manuver belok kanan, belok kiri. Gue juga lebih pede lah gitu untuk si sennya ganti pakai LED dari Hella gitu. Sampai yang belakang kita juga ganti. Sini, ikutin gue. Jadi karena sen ini depan belakang ya teman-teman ya. Jadi kalau depan doang yang diganti kayaknya kurang sip. Jadi langsung aja lah kita beli dua-dua untuk depan belakang. Tuh. Lampunya jauh banget terang ya. Gue udah mulai kunang-kunang nih habis ngeliat warna sen gini ya kan. Ini terang lah, jauh lebih terang dibanding bohlam biasa yang dipakai atau original dari Honda Jazz GK5 ini. Yang tadi gue bilang, selain lampunya lebih terang, wattnya juga lebih kecil. Jadi beban dari mobilnya juga jadi lebih kecil. Itu yang menarik buat kalau kalian ganti LED gitu. Ini udah tambah terang, wattnya tambah kecil lagi. Jadi keren. Setelah itu kita coba klaksonnya. Coba klaksonnya. Kaget sih gue, agak kencang sih. Lah klaksonnya juga kita ganti. Sekarang bunyinya beda, nggak king 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 lagi seperti Honda Jazz standarnya. Udah pakai Hella Fury. Ini sih bunyinya sip, kenceng. Jadi kalau kita lagi mungkin ada orang yang nggak lihat, klakson sih kayaknya langsung notice lah. Nggak kayak kalau kita lagi klakson pakai klakson standar Honda Jazz. Karena ya biasa lah teman-teman ya, hidup di Jakarta segala macam ataupun di tempat-tempat yang lebih rame, klakson tuh kayak penting banget. Karena gue pernah nyoba mobil, nggak usah pakai klakson lah, repot. Jadi klakson ini adalah salah satu hal yang paling penting untuk hidup di Jakarta. Selain itu kita pasang wiper. Nih kalau kalian lihat. Nah, ini wipernya teman-teman. Jadi ini keren ya. Dia ada mereknya, jadi lo tau lah pakai Hella ya kan. Lo nggak usah pakai ini wipernya apa ya mas ya, lo baca tulisan Hella ya. Jadi memang Hella ini gue juga baru tahu kalau ada wipernya teman-teman. Dan ternyata yang tadi gue bilang wipernya itu dengan berbagai macam advantage gitu. Jadi ini selain ada mereknya yang tadi gue bilang tuh lebih lentur ya. Kalau lo lihat tuh, jadi ininya tuh lebih lentur, bisa menyesuaikan dari bentuk kaca mobil apapun. 90% lah mobil yang ada di Indonesia cocok dengan menggunakan wiper ini gitu. Kalau untuk ngetesnya, karena sekarang nggak hujan, kita nggak bisa ngetesnya. Nanti kita akan tes saat kita kena hujan ataupun nanti saat lagi dicuci mobilnya nih, kita lihat deh sapuan airnya segimana bagusnya. Karena diklaim wiper ini ada efek daun talasnya, tapi nggak permanen. Ya nanti kita akan coba gitu. Tapi nih kalau gue ngeliat kayak gini, gue agak pengen juga sih apa G8 gue ganti Hella juga ya headlampnya. Kayak kemarin ya terang, tapi kalau gue ngeliat ini lampu jauhnya kayak menarik ya kalau kita ganti lampu utamanya pakai Hella juga. Nanti deh nextnya kita ganti si Jazz GE8 gue menggunakan lampu jauh dari lampu utama menggunakan Hella. Nah sekarang kita udah pasang nih lampu jauh, klakson segala macam. Kita juga pasang lampu kabin, mumpung lagi gelap kita tanya. Ini terang bro, kayak masa depan. Nah ini kita udah ganti pakai LED kabin untuk mobil. Itu di T10 ya. Itu tadi ya, T10, Hella sama LED Facetune dari Hella. Ya, betul. Ini
Jadi T10 itu gunanya macam-macam, ada untuk LED, untuk lampu kabin, ada juga untuk lampu sen, lampu kecil, semua segala macam. Jadi kalau ini nih lo nggak usah khawatir lagi lah buat nyari barang, lampu redup banget, ganti nih, cerah kayak masa depan, ya kan? Tapi ini setelah gua cabut, setelah gua lihat tadi klaksonnya, kayaknya bijak kalau kita beli lagi buat G8 sih ya. Gua merasa butuh untuk upgrade di beberapa sektor itu gitu. Nanti kita coba deh wipernya, apakah bener yang tadi fasilitas ataupun benefit kalau kita pakai wiper dari Hella. Nanti sampai kantor kita coba. Oke, makanya kemana-mana kita tonton videonya. Jadi kita akan coba cek wiper. Ini kita pakai sebelum kita ganti produknya Hella. Ini maaf nih nggak pakai seatbelt karena kita sedang lagi ada di depan kantor, lagi nyantai gitu. Jadi ini kita nggak jalan ya. Ini airnya akan kita turunin, habis itu kita coba kibas pakai wiper standar yang udah berumur mungkin dari taruh lah dia dari 2017 belum ganti ataupun udah pernah diganti, tapi kayaknya kemarin pas lagi keluar kota kemarin hujan, nyapunya kurang bersih lah. Coba kita cek before sama after. Jadi kita akan mengetes saat kalau simulasi hujan deras, ya kan? Pakai wiper lama. Malah banyak banget yang ketinggalannya. Tuh ya. Kalau kalian lihat tuh. Tuh, banyak yang ketinggalannya teman-teman ya. Ya kan? Tuh. Kalian harus berkali-kali gitu. Oke, kita coba setelah ganti wiper dari Hella. Tuh, kalian lihat airnya, garisnya lewatnya lebih cepat. Tuh, lebih bulat-bulat. Ini karena ada efek daun talas dari wiper dari Hella. Lihat ya. Sapuannya bersih, nggak ada garis. Nggak ada garis ya. Tuh. Karena, dan kalau kalian dengar suaranya, itu suaranya lebih halus. Nggak ada bunyi gitu. Nggak ada. Tuh, airnya turunnya. Tuh. Ya kan? Tuh. Jadi itu yang membedakan wiper Hella dengan wiper biasa. Ini guys, kita sekarang bawa GE buat masang lampu Hella sama wiper juga sama perintilan lainnya. Kalau untuk GE ini kirinya kita pakai 14 karena kalau 16 ukuran standar itu mentok. Kanannya kita mau coba pakai 24 atau 26. Itu nih headlampnya LED dari Hella sama jenisnya seperti yang kita pasang di GK. Nanti setelah terpasang kita lihat cahayanya. Ini perbedaannya, ini yang kiri udah diganti pakai ukuran 14 nih Mas ya? 14, ininya kita mau ganti yang originalnya pakai 26 sama kayak yang aslinya, supaya segitiganya kecil, pemasangannya gampang banget sih, tinggal di flip doang, udah beres. Pas nih pasang wipernya juga tuh guys, Hellanya ya, nanti kacanya tersapu ya dengan bersih. Dan dari headlamp yang kita ganti juga si lampu sen pakai LED dari Hella juga biar makin terang. Ini headlampnya udah ganti pakai Hella, terangnya jauh yo, sennya terangnya jauh. Yang udah ganti belum. Jauh ya. Ini enak nih berarti ya perjalanannya ya. Klaksonnya kayak perlu kita ganti juga. Coba Mas. Ya elah, kayak men banget nih. Kayaknya hati lah ganti pakai Hella juga ya klaksonnya. Karena klaksonnya cemen, jadi kita ganti juga deh. Biar nggak kalah sama si GK. Pakai klakson Hella Fury. Terus juga ini yang untuk lampu kecilnya,
Lampu kabin juga nanti kita ganti supaya nyari barang-barang jadi lebih gampang. Sama kayak GK. Kemarin gue ngeliat GK sih bagus ya. Maksudnya terangnya semua segala macam. Jadi si GE kita pasangin barang-barang yang kita pasang di GK. Ya sama terangnya kalau lagi nanti jalan di Cipali. Terangnya maksimal gitu kita berdua. Bedanya lampu sen dari Hella ini sudah bolt on sama kipasnya teman-teman. Biasanya kan lampu gede doang ada kipasnya. Kalau untuk kalau untuk Hella sennya pun pakai kipas. Nah ini perbedaan sama LED yang normal berada di pasaran, tidak ada kipasnya teman-teman. Jadi kalau misalnya Hella warnanya hitam premium modelnya terus sudah ada kipasnya. Itu bedanya si lampu sen dari Hella ke lampu sen LED bohlam-bohlam lain. Nah, jadi buat teman-teman semua yang mau tahu perbedaannya, ini adalah klakson yang gue pakai sekarang, Hella Fury, ya kan? Ini adalah klakson standar jazz. Agak beda jauh nih ya. Ya jauh ya. Ini jadi pantas suaranya agak beda jauh ya teman-teman. Instalasinya gampang juga, dibantu sama tim dari Cisanti di New Ramayana nih. Copotin yang aslinya, kita ganti dengan si Hella Fury ini, iya gak? Buat teman-teman yang sekitaran Blok M dan sekitarnya mau mampir, tokonya ada di New Ramayana Motor, loh, ya kan? Isinya baik nih, ya nggak Ci? Iya dong. Jadi nanti ini kalau mau pasang barang-barang Hella bisa langsung ke Cisanti di New Ramayana Motor Blok M basement, pasang klakson, lampu, semua segala macam lengkap lah di sini. Tuh, ya kan? Nanti kita lihat ya hasil setelah terpasang. Sen gue terkadang error karena lampu depannya udah LED, lampu belakangnya belum nih sennya. Jadi sekarang mumpung lagi ada di New Ramayana, terus produk Hella juga ada, jadi langsung aja sekalian gue ganti bohlam belakang untuk sennya jadi LED juga supaya nggak error kayak kemarin. Ini setelah diganti bohlamnya, cakep sih LED yang dari Hella karena warna hitam, fannya juga. Ini akan kita coba, terang ya. Sip sih, terang depan belakang. Yoi, siap lah. Coba mas tes klaksonnya. Ini udah ganti. Lampunya mas. Tuh. Sip, mantap. Udah sip buat ready buat kita bawa ke Surabaya. Jadi sekarang kita lagi ada preparing untuk ke Surabaya, ya kan teman-teman, karena kemarin ke Jogja gue gesrot. Terus gue juga tadinya mau mempertahankan fender belakang gue supaya masih ada lipetannya, kayak gue gagal deh. Kayaknya nih untuk arah ke Surabaya kali ini gue akan ganti velg menggunakan CPR lagi, mudah-mudahan. Tapi sebelumnya gue menggunakan CPR karena kemarin gue pakai tarmac juga masih ada gesrot, jadi gue harus menghilangkan bunyi itu dulu, bunyi gesrotnya dulu. Jadi sekarang gue lagi ada di rajanya roll fender. Nanti gue akan kasih lihat buat teman-teman gimana cara prosesnya untuk persiapan ke Surabaya. Jadi nanti gue akan coba ganti velg dulu, semua segala macam. Tapi yang penting gue roll dulu fendernya. Setelah fendernya gue roll, gue lipat, habis itu baru kita fitting lagi si velgnya sebelum ke Surabaya. Oke teman-teman, jangan kemana-mana, tonton videonya. Tuh, gue lagi ada di Raja Roll Fender. Mobil bapak mau mepet fender tapi deket gesrot. Ya, ini nggak mepet aja gesrot, apalagi ini yang mepet. Yang kita preparing. Selamat sore. Ini kita lagi ada persiapan di roll ya Pak ya? Iya, sip. Di roll dulu biar nggak ada bunyi-bunyi. Siap. Ban gua kemarin udah ada garis-garis ya teman-teman, gara-gara gesrot. Kesel. Tuh. Kelihatan ya? Tuh, ini gara-gara gesrot. Jadi karena itu masih ada semua. Udah lah ya.
Kalau belum mau dipakai juga, udah gitu mobil juga pendek. Udahlah ya, kita roll aja lah. Kita lipat. Tuh kelihatan ya. Banyak banget Taiban. Mobil nggak pendek-pendek banget, nggak main-main banget. Ribet banget urusannya ya. Nah, kita ribet, kita rapin aja deh. Soal alatnya udah disediain. Tiga. Nah, prosesnya gimana? Kita akan sama-sama lihat. Pertama dipanasin dulu. Supaya empuk, Pak. Biar catnya nggak pecah. Biar catnya nggak pecah, benar. Panasin dulu. Lalu setelah itu di roll. Ini prosesnya. Terus beres deh. Emang solusi tuh udah dapet. Fendernya juga nggak berubah dari aslinya. Cakep. Menghindari gesrot aja, solusi. Jadi kenapa gua roll? Karena ini kan kanan kiri yang tadi gua kasih tahu udah bekas gesrot nih. Nah, velgnya kayaknya ini tuh speknya 16740. Udah gesrot nih teman-teman, dan sedangkan niat gua mau ke Surabaya dengan pakai velg si CPR yang dimana offsetnya 16838. Kalau untuk offset cuma beda 2 mili memang dari si Tarmac ini, tapi karena dia lebar 8 dia lebih keluar, dan gitu bahannya jadi berubah bentuk juga kan. Kemarin gue coba untuk berempat gitu-gitu karena gue emang pengen mobil ini buat supaya bisa dipakai rame-rame, ada gesrot. Jadi gue untuk cari amannya, karena kita melewati Cipali yang banyak jebakan, apalagi MBZ, jadi kayaknya gue udah deh, gue roll aja. Abis itu gue coba pakai lagi si CPR sekarang lagi di rapi-rapi di Eurovolution, sahabat gue di One. Nanti kita lihat setelah terpasang si CPR, abis itu kita sesuaikan lah ya berdirinya lagi, ya kan. Makanya teman-teman yang penasaran kayak gimana bentuknya nanti ya, jangan kemana-mana, tetap tonton videonya. Nah, ini udah beres kirinya, kalian nggak lihat ada bentuk penyok-penyok ya, aman ya. Yang kanan juga udah beres. Oh, udah rapet dengan fendernya. Aman. Sekarang sudah bebas gesrot. Sekarang kita udah di BNT Proban, Mas Bowi lagi mau ganti velg. Nah, kalau kalian notice nih, si mobil ini ada perubahannya lah, yaitu kaca filmnya udah ganti full semuanya pakai Atom. Kalau kalian lihat dari sini, semuanya bening sekarang, 40% dari Atom. Menurut gue sekarang jauh lebih seger mobilnya, karena kemarin kan gue pakainya belang, depannya cakep, belakangnya agak ya menurut gue ya agak dekil karena warna mobilnya. Nah, karena sekarang udah bening semua, jadinya jauh lebih clean kalau menurut gue. Terus kan juga kemarin terakhir belum pasang lampu hybrid. Ini udah pasang lampu hybrid, lampu bawahnya udah putih, sama brake lampnya juga udah gue bikin putih nih. Tuh. Jadi sekarang udah clean lah semuanya. Dengan ketemu sama kaca film hijau gini sih, gue suka sih. Nah, karena ini CPR kemarin si Tarmac ini gue udah pakai ke Jogja, jadi untuk kali ini perjalanan ke Surabaya gue akan pakai si CPR, karena menurut gue kalau udah bersih kayak gini ketemu velg polis cakep deh. Kan kemarin udah putih, sekarang coba ganti suasana. Nanti kepasangnya gimana? Tetap tonton videonya. Tapi ini Atom, ini kan gue pakai Atom Ice Pro, ya kan? Nih Atom Ice. 40%-nya sih nggak begitu gelap ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin mau terangnya kayak gue nih, pakai 40% warna hijau. Kemarin kan gue coba si Pandem warna biru, ini warna hijau nih. Clean, dan gue kemarin nyobain sih sama kaca film bawaan dari Jazz ya, jauh ya. Mungkin nanti kita akan cek di Cipali dan panasnya Surabaya. Harusnya sih aman, karena kemarin si Cielo aja pakai Atom aman. Makanya gue pengen banget lah. Yaudahlah, gue pakai Atom aja deh, biar supaya ademnya sama kayak Cielo.
Nah ini velgnya yang udah di repolish sama Eurovolution. Wah andalan banget dah. Cakep banget velg gue, langsung kinclong. Kemarin kan agak butek ya gara-gara bibirnya. Sekarang gue minta tolong sama Mas Diwan sama tim Eurovolution juga untuk mempercantik si CPR ini. Sekarang udah cantik banget, udah bersih banget tuh. Udah cileng. Nanti tinggal kita tunggu saat terpasang di mobil ya. Si J sudah kepasang nih CPR-nya. Iya. Bener nggak sih? Kalau menurut gue sih jadi lebih segar jauh. Kaca filmnya jadinya sekarang lebih kelihatan bening karena velgnya pun bawahnya ada bibirnya teman-teman. Tadi habis ini kita spuring dulu, setelah berdirinya finish semua baru kita lihat. Ngelihat dari belakang juga lebih padat. Gue suka bannya karena di lebar 8 bannya jadi lebih bulat. Si CPR udah kepasang. Kita nggak mau pendek-pendek ya teman-teman, segini aja cukup. Jadi sekarang kita lagi nyetel cambernya karena kemarin dibongkar si cambernya, shock breakernya, jadinya ada perubahan dari camber gitu. Nah, untuk depannya gue bikin segini. Yang kiri masih terlalu miring, nanti kita setel lagi. Yang kiri tuh segini nih. Kelihatan bedanya. Jadi kiri kita mau tegakin. Kenapa kita tegakin? Karena kita mau jalan jauh nih. Jadi untuk optimalisasi bannya supaya nggak cepat habis, jadi kita tegakin dulu cambernya. Jadi kemarin kita udah nyiapin jas GK kita, terus kita udah nyiapin juga jas GK dari Mas Rizwan untuk berangkat ke Surabaya. Jadi buat teman-teman Surabaya dan sekitarnya, kita akan seru-seruan bareng di Graha Fairground tanggal 26 Oktober hari Minggu. Jadi bagi kalian yang mau datang, langsung aja datang. Pakai mobil apa sih Mas? Bolehnya mobil standar boleh, mobil modifikasi boleh, ataupun mau datang aja juga boleh, atau mau naik motor juga langsung aja datang, karena benar-benar siapapun boleh datang. Jadi langsung aja datang ke Graha Fairground tanggal 26 Oktober untuk kita seru-seruan bareng di Season of Drive Surabaya. Jadi bagi yang mau langsung lihat jas GK-nya juga langsung datang aja, karena mobil ini akan terpampang jelas di venue-nya, karena ini mobil akan dibagi-bagikan untuk kalian di bulan Desember. Jadi sebelum sebelum Desember kalian masih bisa belanja dari barang-barang sponsor kita, yaitu ada Penta Prima, ada BF Goodrich, ada Atomize kaca film, terus terakhir ada Broom. Jadi buat kalian yang mau belanja di Season of Drive Surabaya itu voucher akan dikalikan 2. Jadi kalau misalkan kalian belanja 500.000 misalkan dapat 1 voucher, itu kalian akan mendapat 2. Jadi pokoknya belanja berapapun nanti akan dikalikan 2 vouchernya gitu teman-teman. Jadi stay tune, tonton terus video kita, langsung aja datang ke Graha Fairground buat seru-seruan bareng. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video dari Daily Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, share, sama komen. Nah, sampai ketemu di Surabaya. Dadah!